Assalamualaikum. Ya, masuk. Ya, Mbak. Mau kemana? Di sini aja. Oke. Oke, sudah nyaman? Sudah. Oke, baik. Ini Mbak Adinda. Ya, pagi Pak. Oke, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah baik. Gimana tadi perjalanannya dari rumah atau dari mana nih, Mbak? Kebetulan habis selesai matkul sih Pak. Oh, habis lain matkul. Oke, dari kalau boleh tahu matkulnya siapa, Mbak? Kalau matkulnya Pak Mudar. Oh, Pak Mudar. Oke. Mbak Adinda kan kesini kan nggak melulu untuk bertemu saya ya. Mungkin ada yang mau di-sharingkan dengan saya nih, Mbak. Iya, ada sih Pak. Oke, baik. Sebelum itu saya terima kasih kepada Mbak Adinda kalau masih mau meluangkan waktu untuk menemui saya untuk melakukan sesi konseling. Dan saya di sini untuk sesi ini itu ada waktu kisaran 30 menit, Mbak. Jadi nanti 30 menit ke depan kita akan melakukan sesi konseling. Dari 30 menit itu, apakah Mbak Adinda ada keberatan atau kurang? Enggak apa-apa Pak. Oke. Itu aja. Baik, 30 menit itu. Baik, jadi gimana nih Mbak? Ada yang shit man. Iku ya apa? Sing menerangkan tentang Oh, iya. ya. Fasilitator. Iya. Baik Mbak Dinda, di sini saya ingin menerangkan bahwa di sini saya itu hanya sebagai konselor yang tugasnya itu sebagai fasilitator saja. Jadi untuk keberhasilan nantinya ataupun untuk tingkat dari keputusan apapun itu nanti saya kembalikan ke Mbak Dinda sebagai konseling. Apakah bisa diterima atau ada yang mau tanyakan? Sudah bisa diterima. Oke, baik. Dari mungkin apa nih Kak yang mau diceritakan ke saya? Jadi gini sih, waktu saya ngerasa waktu akhir-akhir ini saya kurang bisa mengatur waktu. Soalnya kan saya kan kuliah sambil kerja juga kadang sambil ikut organisasi. Nah kadang ini saya ini kesulitan gitu loh Pak, kayak mengatur waktu, terus kayak kesulitan kadang tugas itu selalu ngumpulinnya itu selalu mepet deadline gitu loh. Gitu sih. Gitu. Baik. Untuk dari peristiwa tersebut Mbak ya, kapan awal mula Mbak Adinda ini ngerasa ada semacam problem ataupun timbulnya itu di mana, Mbak? Mungkin waktu ini sih Pak, waktu semester 4, akhir semester 4 kan. Akhir semester 4 itu saya udah mulai bekerja ya. Jadi di situ itu udah mulai sibuk-sibuknya. Terus ketambahan di semester 5 ini semakin sibuk dengan praktek-praktek gitu. Jadi kayak saya ini ngerasa kalau saya ini kurang bisa memanajemen waktu gitu. Oh baik, berarti dari mulai awal semester 4 Mbak ya? Iya. Apa ini Mbak? Apa usaha Mbak Adinda ketika awal mula terjadinya atau mulai merasa ada problem ini? Jadi Mbak Adinda ini sudah melakukan apa? Waktu mengalami permasalahan itu. Ya. Mungkin saya udah semaksimal mungkin sih Pak, kayak mencoba mengerjakan tugas waktu saya ini waktu ada luang gitu, waktu kerjaan sepi atau
apa di kampus pulang cepet gitu, kadang saya udah berusaha buat ngerjain tugas gitu, tapi kadang itu kayak kesulitan buat kayak fokus gitu loh Pak. Oh, baik. Berarti dari mulai itu Mbak Adinda sudah mulai ada usaha untuk melakukan perubahan sedikit demi sedikit. Nah, terus dari hal tersebut, dari apa? Dari lingkungan pertemanan ataupun teman kelas ataupun dari keluarga, apakah sudah mengetahui hal tersebut? Kalau keluarga sih sudah tahu ya Pak ya jelasnya, soalnya kan kalau kerja sama kuliah kan jelasnya kan minta izin dulu kan sama orang tua, jadi kalau orang tua pasti tahu, dan kalau untuk teman-teman kampus itu juga tahu kalau saya kerja gitu. Oh, baik. Dari teman. Kalau itu kan dari segi kuliah dan kerja nih. Kalau dari segi permasalahan mungkin ada yang enggak mendukung Mbak Adinda dalam hal kayak kerja dan kuliah, dari tugas atau gimana? Mungkin kesulitannya di tugas sih Pak. Tugas. Iya, kesulitannya itu di tugas sih, soalnya kan apa ya, kadang itu udah belajar buat nyoba nggak mengumpulkan mepet di plan, tapi itu selalu kayak nggak bisa fokus gitu loh, jadi kan waktu belajar itu kan kurang maksimal gitu kan. Baik, oke. Dari kalau di ini apa, untuk masalah ini atau gejala ini itu terjadi pada mata kuliah tertentu atau semua mata kuliah? Kalau ini sih di mata kuliah tertentu ya Pak ya jelasnya. Ya. Kayak mata kuliah kayak semua kayak praktikum mikro konseling gitu loh kan, jelasnya kan praktek ya Pak ya di sekolah ya. Nah itu kadang itu kayak antri gitu loh Pak, kayak apa ya, kayak gantian sama lainnya, kalau mau tag video itu selalu gantian sama lainnya. Nah itu kadang itu kayak saya tuh kayak nunda-nunda, soalnya itu kadang tuh kayak keburu-buru dikejar sama jam kerja itu tadi. Iya, makanya kadang itu kalau ngumpulin waktu praktikum itu kadang itu sering kayak mepet-mepet gitu loh Pak. Oh, baik. Jadi di sini saya boleh menyimpulkan bahwa permasalahan Mbak Adinda ini tadi, yang pertama itu kurangnya membagi waktu atau manajemen waktunya kurang, yang kedua penyelesaian tugasnya itu juga kurang dan permasalahan utama yaitu pada kuliah, kerja, dan organisasi. Baik. Terus untuk tujuan yang ingin Mbak Dina capai ataupun ingin diselesaikan pada konseling ini apa, kalau boleh tahu? Mungkin pengen lebih bisa apa ya Pak ya, kayak mengatur atau memanajemen waktu sih, kayak kapan waktu belajar, terus kapan waktu gini gitu sih. Oke. Jadi tujuannya itu bukan hanya tujuan utama Mbak Dinda itu adalah membenahi manajemen waktunya. Ya, tadi kan juga Mbak Dinda bilang bahwa sudah melakukan usaha untuk menangani hal tersebut. Jadi Mbak Dinda di sini juga itu ada dalam konseling itu ada yang untuk ada teknik, yang mana teknik tersebut bisa membantu Mbak Adinda menyelesaikan permasalahan Mbak Adinda. Nah, gini Mbak, sebelum saya sampaikan, saya ambilkan berkas dulu. Nah, jadi saya ini ada namanya teknik self management. Mbak Dina pernah
mendengar atau belum? Kalau manajemen itu waktu ya Pak ya, tapi kalau self manajemen mungkin saya kurang tahu sih. Oke, baik. Izin untuk menjelaskan sedikit ya. Self manajemen ini adalah sebuah teknik yang mana kita tidak melulu ke waktu saja, tapi kita memperbarui atau memperbaiki yang namanya manajemen diri. Jadi nggak melulu untuk waktu, penjadwalan dan lain-lain ya. Jadi kita perbaiki dulu tingkah lakunya Mbak Dinda dari sehari-harinya gimana, dan untuk dirubah ingin seperti apa. Jadi nanti Mbak Dinda bisa menulis atau mengisi angket yang saya sediakan. Yang pertama yaitu tujuan utama Mbak Dinda itu apa ya. Terus tujuan jangka pendek nih Mbak. Jadi dari jangka pendek ini itu maunya Mbak Dinda ingin memperbaiki apa dulu. Kayak tadi kita fokus kepada perbaikan tugas, itu jangka pendeknya. Jangka panjangnya bisa membagi tugas, bisa membagi waktu dengan perkuliahan dan kerja dan organisasi, itu bisa. Nah, nanti juga ada evaluasi perilaku Adinda. Jadi nanti Kak Adinda boleh isi di sini tuliskan perilaku atau kebiasaan yang ingin dirubah dan diperbaiki. Nah, dan seterusnya nanti Kak Dinda tak kasih waktu buat mengerjakan dulu, nanti kita bahas lagi. Nah, boleh silakan. Tanggal 10.
sini yang sesuai dengan Kak Adinda ini tadi isi. Jadi sudah banyak bisa diketahui bahwa untuk teknik safe management ini nantinya itu bertahap. Jadi kita mulai dari minggu menjadwalkan dari ini minggu kita boleh mencoba dari hari dulu, 2 hari, 3 hari, nanti berkembang lagi jadi 1 minggu, 2 minggu, menjadi 1 bulan. Jadi nggak melulu langsung 1 minggu, 2 minggu gitu. Jadi kita mencoba membuat jadwal. Nah, di jadwal ini itu ada waktu, aktivitas, dan input atau output yang kita dapatkan. Jadi seperti waktunya nanti di hari apa, tanggal berapa, jam berapa, aktivitas Kak Dinda itu apa, dan outputnya berarti yang awalnya itu Kak Dinda aktivitasnya ini kita mulai ubah jadi seperti apa itu. Nah, nanti ini juga bisa menjadi suatu penugasan yang mana nanti kita kembangkan lagi, kita jadi bisa dikembangkan lagi untuk pertemuan selanjutnya. Jadi tolak ukurnya nanti monitoringnya kita itu pada tabel yang Kak Adinda buat gitu. Dari sini ada yang mau ditanyakan Kak Adinda? Sudah paham sih Pak. Sudah paham, oke. Oke, kalau sudah paham nanti ini bisa dibawa oleh Kak Adinda. Jadi sebelum itu nanti saya fotokopi dulu. Jadi saya bawa satu, Kak Adinda bawa yang asli. Buat apa? Buat kita monitoring, evaluasinya bagaimana, untuk kelanjutannya bagaimana. Hai. Dari sini ada yang ditanyakan? Sudah jelas sih Pak. Oke. Baik, kalau sudah jelas, sebelumnya terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mampir dan mempercayai saya sebagai konselor, dan mohon maaf jika ada perkataan, perbuatan yang kurang pas di dalam sesi konseling pertama ini, saya mohon maaf. Terus untuk konseling selanjutnya apa? Jadi nanti kita sepakati maunya Kak Dinda pertemuannya 1 minggu sekali ataupun mau 1 minggu 2 kali, itu terserah Kak Dinda maunya gimana. 1 minggu 1 kali aja. 1 minggu sekali di hari Kamis. Oke. Di jam 11 saja. Di jam 11. Baik, saya verifikasi dulu bahwa untuk sesi konseling berikutnya yaitu 1 minggu sekali di hari Kamis dan waktunya atau jamnya jam 11 siang. Baik. Oke. Saya harap dari hasil konseling ini nantinya berdampak dan bisa membantu Kak Adinda, dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya yaitu di hari Kamis. Iya, baik. Terima kasih ya Bapak ya. Iya, baik. Iya, makasih Pak. Saya pamit dulu ya. Iya. Iya. Oke, Boleh ya? pakai TG.